ada Dela Listri, di sini ada Dela Eka, di situ ada Yola, dan yang merekam ada Betul. Jadi langsung dimulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai gambaran umum SMP 22/20. Nah, bagaimana gambaran umum seperti tata letaknya, sarana dan prasarana dari jumlah kelas dan jumlah siswa di SMP 2020. Baiklah, terima kasih ya para mahasiswa. Jadi di sini Ibu akan memberikan jawaban gambaran umum tentang SMP Negeri 22 Kota Bengkulu ya, tentang sarana dan prasarana. Pertama kali tata letak ya, pertama tata letak. Kita berada di Kelurahan Bengkiling, Kecamatan Muara Bangkahulu. Jadi SMP 22 ini bisa dikatakan terletak di perbatasan antara Benteng, ya, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Jadi di ujung yang kita nih ya. Nah kemudian kita ini berdiri tahun 2004. Jadi mulai ada itu tahun 2004. Kemudian sarana dan prasarana, alhamdulillah kalau tahun 2023 sampai tahun 2023 ini kita sudah ada perpustakaan yang letaknya di atas, kemudian labor IPA yang di depan, kemudian di labor komputer, kemudian ada 8 ruang kelas ya. Nah, IPA itu yang belum ada yaitu ruang UKS ya. Dan sekarang untuk sementara ini ruang UKS kita masih memakai salah satu ruang kelas. Kemudian labor di komputer ini kita sekat jadi 2 menjadi ruangan OSIS sebenarnya ini sebelah baru ini ya, karena kita belum punya. Kemudian juga gudang dan memang sekolah kita ini sepertinya dulu dirancang hanya sebagai sekolah kecil. Tapi setelah perkembangannya itu berjalan ya semakin berkembang kan. Ya insya Allah nanti ke depannya mungkin kita akan bisa nambah ruang-ruang yang kita belum punya ya. Kemudian kalau jumlah siswa itu kalau tahun 2023 ini seluruhnya kelas 7 sampai kelas 9 ada 207 siswa. Itu yang tertera di Dapodik. Ini tampilnya bisa? Di sini saya juga mau dari kelas 7 itu berapa kelas Bu? Siapa Kelas 7 itu ada 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 70 siswa. Kemudian kelas 8 itu 2 kelas ada 62 siswa. Kemudian kelas 3 2 kelas 60 siswa. Selanjutnya Bu, dari visi yang dibuat SMP itu bagaimana pencapaian dari visi dan fungsi yang dibuat dari SMP tersebut, kira-kira dari awal pembentukan sekolah sampai sekarang itu berapa persen? Ya, kalau visi dan misi kita kan visi kita itu kan beriman, bertakwa, asli, dan asli itu kan ada di sini kan? Oke, jadi kita terus berusaha mencapai visi dan misi tersebut karena kita itu kan berada di pinggiran sekolah kita kan, ya otomatis itu perkembangan atau pencapaian visi dan misi itu paling setiap tahunnya itu hanya sekitar ya 10%, 20% seperti itu. Ada setiap tahunnya itu. Tapi sejauh ini tetap ada peningkatan. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia itu dari internal mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang lain ya. Gimana sumber daya manusia? Dari buku pertanyaan selanjutnya itu mengenai sumber daya manusia. Jadi dalam mengenal visi dan kegiatan ini apakah walau itu terlibat dalam pencapaiannya dengan bagaimana kontribusi orang tua yang diharapkan oleh SMP 2020. Ya, jadi dalam penentuan visi dan misi sekolah itu biasanya kami mengadakan rapat dulu kan. Jadi kami tidak bisa menentukan visi dan misi dan tujuan sekolah itu dengan keputusan sebelah pihak kan. Jadi kita memanggil wali murid kan, kemudian memanggil komite sekolah, kemudian guru-guru ya, dalam sebuah rapat penentuan visi dan misi sekolah. Nah kemudian
Dari situ kita bisa minta pendapat dari orang tua bagaimana ya urun rembuk, dan akhirnya itulah terbentuk visi dan misi. Dan itulah cara kita untuk melibatkan orang tua ke dalam kegiatan sekolah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk kepemilikan sekolah dalam kegiatan sekolah di SMP diwakili. Kalau bentuk kepedulian masyarakat itu yang pertama pastinya itu menjaga ketertiban sekolah, dan mereka bisa diajak kerjasama. Misalnya ada anak kita yang bolos, misalnya ya, mereka melaporkan ke sini, Pak ada tuh misalkan anaknya di sana merokok, gitu. Jadi kepedulian mereka ya cukup besar untuk sekolah ini, ya. Karena kami juga memanggil biasa tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Untuk pertanyaan sekolah sendiri itu bagaimana manajemen sekolah baik internal sekolah maupun eksternal. Manajemen sekolah di sini kami ada struktur sekolahnya, ya, yang terdiri kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian ada juga pembina OSIS. Nah, jadi manajemen yang kami laksanakan tuh terstruktur gitu kan. Nah, kemudian kalau ada juga itu TU-nya gitu kan, tempat usaha. Nah, itu termasuk manajemen sekolah. Cuma kalau yang manajemen sekolah yang kalian maksud lain, coba dikasih lagi apa gitu. Tidak sesuai dengan itu. Manajemen yang seperti apa maksudnya? Apakah guru-gurunya misalnya ya? Jadi di sini ada 14 orang guru, ya 14 orang guru. Kemudian itu karena kita cuma rombelnya itu cuma 7 kelas, jadi wakil kepala sekolah hanya ada 1, tidak bisa banyak. Nah, jadi hanya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum kalau di sini. Kalau cuman di di lapangan itu kami ambil 1 guru yang ditugaskan sebagai wakil kesiswaan, karena tidak mungkin kan kalau tidak ada wakil kesiswaan, nggak mungkin juga wakil kurikulum mencakup semuanya. Jadi yang tertulis di Dapodik itu hanya ada 1 wakil, tapi di lapangan itu kita ambil 1 wakil lagi. Kemudian nanti dibantu wakil kesiswaan, dibantu sama pembina OSIS, sama ketua OSIS, seperti itu. Manajemen kami. Kemudian di sini juga PU itu ada 2, ya ada 2 orang PU. Kemudian kami kepala PU-nya pindah lokasi. Jadi sekarang kami kosong kepala PU. Jadi kalau dua itu kan honorer, nggak ada PNS, nggak ada. Jadi kalau ada orang tua kalian mau pindah ke sini kalau yang PNS, mau apa itu sama Pak. Oke, apa lagi ya? Selanjutnya bagaimana pengambilan keputusan dalam pembentukan program sekolah, misalnya seperti kegiatan 17 Agustus, apakah dilakukan secara atau voting? Jadi dalam setiap kegiatan di SMP 22 ini tentu saja melalui rapat, ya. Apapun, nah seperti ini aja kami mau melakukan perpisahan itu kami rapat dulu. Jadi mau acara 17 Agustus, misalnya apa Hari Pendidikan Nasional, kami harus rapat dulu. Di rapat nanti ditentukan siapa ketuanya, ya kan? Siapa sekretaris, siapa pengawas, siapa pokjanya, ya kan? Seperti itu. Jadi pastilah itu melalui musyawarah. Ini bukan melalui voting ya, melalui musyawarah. Kemudian bagaimana proses evaluasi dan kapan evaluasi dilakukan? Oke, ini evaluasinya untuk siswa atau untuk guru? Semua. Jadi kalau untuk guru, evaluasi itu ada namanya itu penilaian kinerja, ya, kinerja. Kemudian di situ nanti dalam penilaian kinerja guru, kepala sekolah itu dibantu oleh 5 orang atau 4 orang guru senior, ya, yang masa kerjanya untuk cukup lama, kemudian pangkat dan jabatan yang lebih tinggi di sekolah kan. Nah, dari 4 atau 5 orang guru tadi itu menilai beberapa orang guru. Misalnya satu ini ada 2 guru yang dinilai, guru yang satu ada 2 guru gitu kan. Nah, ini cara penilaiannya. Nah, dari penilaian nanti, dari hasil penilaian kinerja nanti itu dimasukkan ke dalam SKP namanya, ya.
Nah, SKP itu sama lah seperti rapot guru lah istilahnya. Gitu ya. Jadi kami akan rapot itu juga 2 kali dalam setahun. Nah, 2 kali dalam setahun. Jadi bulan Januari sampai Juni, Juli sampai Desember. Nah, seperti itu. Jadi penilaiannya bukan berdasarkan semester, tapi berdasarkan tahun berjalan. Nah, itu kalau guru-gurunya ya. Tapi kalau siswanya itu seperti biasa. Evaluasinya adalah kalau guru melakukan evaluasi ada sumatif namanya ya, ada subsumatif, kemudian sumatif, kemudian akhir. Nah ya, kemudian itu untuk target siswa, dan dalam 1 semester ini untuk evaluasi siswa bisa berkali-kali. Nah bisa berkali-kali. Kemudian di ujung semester nanti itulah ada pembagian rapor. Itu untuk siswanya. Kemudian bagaimana tahapan manajemen berbasis sekolah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang? Nah, kalau tahapan manajemen berbasis sekolah ini biasanya kami ada namanya rancangan kerja sekolah, ya. Di dalam rancangan kerja sekolah itu ada rancangan jangka pendek, rancangan jangka menengah, ada rancangan jangka panjang. Jadi di situ nanti kami menuliskan apa saja program-program sekolah yang mau dilaksanakan pada jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Kemudian ada juga namanya rencana kerja kepala sekolah. Ada juga namanya ya. Jadi ada rancangan-rancangan. Kemudian ada namanya KTSP, kurikulum kegiatan untuk sekolah ini selama 1 tahun seperti itu. Nah, kalau itu ya, tahapan manajemen berbasis sekolah. Untuk teman-teman Untuk selanjutnya itu tidak dari SMP 2 apakah ada ciri khas dari SMP 2 ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, misalnya seperti siswa atau yang lain? Kalau ciri khas dari SMP 22 ini, Ibu bicarakan kira-kira setahun yang lalu aja ya. Kalau sekarang kayaknya udah itu. Jadi kalau pada tahun lalu itu kami ada yaitu kegiatan siswa silat, sembilan dulu. Ya. Tapi Ibu juga kurang tahu pada tahun 2023, ajaran baru 2022-2023 ini sepertinya tidak ada lagi. Kemudian kalau ciri khas yang SMP 22 itu sepertinya mereka lebih tangguh di bidang fisik. Ya, kalau misalnya untuk yang intelijensi itu masih di bawah sekolah lain. Itu ciri khasnya lah, kalau mau dibilang. Bagaimana output yang diharapkan seperti beberapa ini, apalagi misalnya apakah bagian bisa lulusan SMP ini dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit? Nah, kalau harapan dari guru, tentulah setiap guru mengharapkan output yang keluar dari sini, kalaupun tidak sama dengan sekolah lain ya hampir menyamai. Ya. Tapi kami ini tidak bisa dipungkiri input yang masuk ya memang berbeda dari sekolah lain gitu. Nah, jadi kalau output yang keluar itu biasanya memang ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Namun alhamdulillah juga tahun ini banyak yang melanjutkan ke SMA. Jadi output yang dari SMP 22 ini banyak masuk ke SMA karena memang kami arahkan. Pertama itu berdasarkan latar belakang keluarga. Background mereka memang dari ekonomi yang kebanyakan itu menengah ke bawah dan dari ke bawah meskipun menengah ke bawah dari ke bawah. Jadi masuklah ke SMK agar mereka memiliki kemampuan. Kalau tidak bisa atau tidak sanggup itu kemampuan kedua kalau dipilih. Soal favorit ya? Oke. Jadi ada beberapa memang dari tahun ke tahun itu ada kami sekitar 1-2 orang masuk ke sekolah favorit. Tapi sebenarnya sejak zona ini agak sulit. Nah, kalau dulu memang misalnya berdasarkan itu kan pokoknya tes masuk kan. Nah, kemudian
Kemarin ada kami 2 orang itu mencoba masuk ke SMA favorit, tapi karena kami nilai udah tinggi kami kasih tapi orang tidak tembus. Nah jadi zona, terganjal dengan zona. Kalau berdasarkan nanti hasil nilai rapor, mungkin kami kalah dengan sekolah-sekolah lain. Ada sih, cuman tahun ini kayaknya nggak ada, cuma baru SMA. Kalau dulu ada SMA 2 ada terus, dan ada yang lolos di universitas top Indonesia kan, yang dari sini dia masuk SMA 2, ada yang masuk SMA 4, juga ada sampai ke Jerman gitu kan. Nah cuman karena zona, akhirnya nggak bisa. Jadi ini kami tuna, walaupun banyak yang kurang, tapi ada yang menonjol gitu kan. Jadi begini, apa namanya, statisnya ya, dia menonjol dan yang kurang. Jadi menarik. Nah, kalau kegiatan ekstrakurikuler kita ada yang namanya kesenian, lakdo gitu kan. Nah, kemudian ada juga pramuka, karena pramuka itu adalah ekstrakurikuler yang wajib. Kemudian ada juga apa namanya, seni menggambar. Nah, jadi kami pernah itu ada yang masuk seniman masuk sekolah gitu kan, di sini terus jadi inilah pramuka, kesenian, kemudian apa namanya itu sain ada, dan ini biasanya dilakukan setelah pulang sekolah. Pasti ada sih kemarin kita ya di hari Sabtu kan, kami hari Sabtu itu pulangnya jam 10. Berarti setiap minggu bisa berlaku. Setiap minggu. Iya, bro. Bagaimana upaya pengembangan Pelan. Hil. Didata, kami mendata siswa siapa yang mau ekstra school gitu kan, karena kan tidak semua anak kan sebenarnya agak susah. Jadi caranya kami mendata setiap siswa siapa yang mengikuti. Jangan ribut bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dalam minimalisir bermateri ini. Pertama kali tentu saja perasaan guru dalam kelas. Jadi guru di dalam pernah berhenti, dalam pengelolaan memberi terus masukan ke siswa. Pertama kan, kedua itu melalui wali kelas tentu saja membuat grup siswa. Ya kan, grup siswa di grup itulah nanti apa saja yang misalnya wali kelas mau katakan gitu. Kemudian ada guru BK di sini. Jadi kalau guru BK itu secara rutin, guru BK itu ada dalam 1 minggu 1 jam setiap kelas. Jadi dia masuk guru BK memberikan yang motivasi, nasihat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga apa namanya, hari Jumat, setiap hari Jumat kami ada namanya paku. Nah, di situ kami ada foto, apa gitu kan. Kemudian nanti hari Sabtu itu kami juga ada kegiatan untuk jalan santai. Apa di situ nanti kita bisa apa namanya diselipkan pembinaan untuk siswa. Tapi kalau misalnya di luar dari sekolah, ya kan nggak tahu lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya masih dalam lingkungan sekolah atau samping sini masih bisa. Jadi kalau di luar dari kan nggak bisa dimanfaatkan. Kita jadinya ya nasihat atau untuk minimalisir. ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana harapan dari guru-guru, kepala sekolah dan sekolah itu terhadap sekolah SMP 2. Kalau harapan kami tentu saja sekolah ini kedepannya akan jauh lebih baik lagi, berharap lebih baik lagi, terutama dari seluruh SDM-nya ya, baik SDM guru maupun siswa. Apalagi kan sekolah ini sudah masuk dalam namanya sekolah penggerak. Jadi satu-satunya sekolah penggerak tingkat. Jadi ya tentu saja
melalui itu kan, melalui program sekolah pendidikan ini berharap sekolah ini bisa diberikan juga perhatian dari kelas bawah. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami ajukan kepada Ibu. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu mau nanya namanya siapa? Dari di awal. Iya, harus kenal di awal ya. Nama Ibu Rahmawati. Ya. Di sini kalau mata pelajaran yang Ibu mampu itu bahasa Inggris kelas 9. Kalau jabatan apa tugas tambahan itu sebagai wakil guru di sini. Dan Bu mungkin setiap saja kali ini sebelumnya kami mohon maaf apabila ada tidak ragu atau perkataan kami yang salah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.